Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Pemodelan Proses Bisnis Penjelasan Modul 3. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Menanda dengan kode Asprak DHOO. Di sini saya akan menjelaskan terkait Modul 3 yaitu proses collaboration dan proses koreografi. Baik, yang pertama ada proses collaboration. Proses collaboration adalah penggambaran interaksi antara proses-proses bisnis yang melibatkan berbagai aktor, baik internal maupun eksternal dalam sebuah proses bisnis, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ada koreografi modeling, yaitu teknik pemodelan dalam bisnis proses model and notation atau BPMN yang berfokus pada alur komunikasi dan koordinasi antar partisipan dalam sebuah proses bisnis, tanpa menunjukkan detail proses internal dari masing-masing partisipan. Jadi, koreografi modeling ini lebih berfokus pada komunikasi antar eksternal, teman-teman. Tidak detail dari proses internal dari masing-masing partisipannya. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke contoh studi kasus praktikumnya. Di sini ada sistem layanan perbaikan dan penanganan keluhan PT SAG Telco, yaitu sistem layanan perbaikan dan penanganan keluhan internet pelanggan secara cepat dan terintegrasi. Dalam proses bisnis ini, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu customer service, tim teknis, lapangan, tim penagihan, dan juga pelanggan, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini, layanan perbaikan dan penanganan keluhan dimulai ketika customer service menerima keluhan dari pelanggan yang disertakan dengan dokumen pendukung seperti identitas pelanggan, kontak, dan alamat melalui aplikasi. Kemudian, setelah menerima keluhan, customer service memverifikasi identitas pelanggan. Maka, proses ini akan dimulai dari menerima keluhan dulu, teman-teman. Kemudian akan dilanjut dengan memverifikasi identitas pelanggan. Oke, di sini saya sudah membuat pool-poolnya dan juga internalnya atau line-line-nya juga. Di sini dilanjut, yang pertama itu ada mengirim keluhan dari pelanggan, teman-teman. Yang pertama kita menaruh start event dulu pada customer service. Kemudian akan ditarik message flow dari pelanggan, teman-teman, ke dalam start eventnya. Di sini kita oke karena berupa pesan dari eksternal. Di sini pelanggan akan mengirim keluhan. Oke, baik. Setelah mengirim keluhan, maka customer service akan menerima keluhan tersebut, teman-teman. Perlu diingat, teman-teman, untuk start event itu selalu diberikan keterangan ya, teman-teman. Dan dibuat dengan kalimat yang berbeda atau past tense. Seperti keluhan diterima. Oke, coba lihat lagi pada narasinya. Layanan ini dimulai ketika menerima keluhan dari pelanggan, teman-teman, di mana terdapat dokumen pendukung seperti identitas pelanggan, kontak, dan alamat melalui aplikasi. Berarti di sini ada dokumen yang digambarkan, teman-teman. Untuk menggambarkan dokumennya, di sini teman-teman menggunakan data objek, teman-teman. Itu kita beri nama dokumen pendukung. Teman-teman jangan lupa di sini ada direction-nya, yaitu tuh ya, teman-teman, untuk menggambarkan bahwa data objeknya terbuat dari sebelumnya. Kemudian tadi ada keterangan lanjutan, maka jika ada keterangannya, teman-teman di sini menggunakan text annotation yang seperti pada modul 1 sudah teman-teman gunakan. Di sini ada identitas pelanggan. Kemudian ada kontak dan juga ada alamat. Oke. Setelah membuat text annotation-nya, dilanjut pada narasi, yaitu ada customer service memverifikasi identitas pelanggan. Oke, baik. Maka selanjutnya di sini ada memverifikasi nih, teman-teman.
Yang pertama itu menerima keluhan dulu ya teman-teman, karena pada narasi terdapat teks berupa menerima keluhan. Dan di sini kita menggunakan jenis task yaitu user task. Baru di sini terdapat memverifikasi identitas pelanggan ya teman-teman. Oke, baik, dilanjut dengan memverifikasi identitas pelanggan. Namun dibaca lagi teman-teman pada narasi. Apabila tidak ditemukan identitas pelanggan, maka customer service meminta konfirmasi identitas pelanggan. Nah, pada narasi selanjutnya di sini kan ada perkataan bahwa apabila tidak ditemukan, maka di sini ada sebuah kondisi ya teman-teman. Jika ada sebuah kondisi, maka teman-teman menggunakan yang namanya gateway teman-teman. Oke, mungkin kita menggunakan SOR dulu di sini sampai selanjutnya. Baru dilanjut dengan memverifikasi ya teman-teman. Oke, baik. Di sini kita juga menggunakan tipe yaitu user task. Oke, kita lanjut ke narasinya teman-teman. Apabila tidak ditemukan identitas pelanggan, maka customer service akan meminta konfirmasi identitas pelanggan. Setelah menerima konfirmasi identitas dari pelanggan, customer service memverifikasi ulang identitas pelanggan dan rangkaian aktivitas ini terus berulang hingga customer service menemukan kecocokan antara identitas pelanggan dengan data pelanggan. Oke, baik. Berarti di sini ada kondisi di mana apabila tidak, maka akan meminta konfirmasi identitas pelanggan. Oke, baik teman-teman. Di sini dilanjut dengan gateway lagi ya berarti. Apakah identitas cocok? Nah, kalau identitasnya tidak cocok, maka customer service akan meminta konfirmasi identitas pelanggan dan juga akan menerima konfirmasi identitas dari pelanggan, teman-teman. Ada meminta konfirmasi dan juga ada menerima. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya message event intermediate, teman-teman. Atau intermediate event. Ini berarti meminta konfirmasi identitas. Oke, jangan lupa kita menggunakan yang namanya message trigger dan juga drawing yang akan dikirim kepada pelanggan, teman-teman. Nah, pelanggan akan menerima notifikasinya. Oke. Kemudian setelah meminta, tadi kan juga di narasi ada dia menerima ya, teman-teman. Dia ada menerima konfirmasi identitasnya. Oke, kita ke sini. Jangan lupa untuk menggunakan message trigger dan juga catching. Oke. Dan dari pelanggan ya, teman-teman. Mengirim konfirmasi dari pelanggannya. Nah, kemudian dinarasikan juga dibilang bahwa rangkaian aktivitas ini terus berulang hingga customer service menemukan kecocokan. Berarti ada kata kunci berulang nih, teman-teman. Apabila ada kata kunci berulang, berarti ini akan mengulang terus sampai kecocokannya ada nih, teman-teman. Atau yang dinamakan rework and repetition yang teman-teman sudah gunakan atau sudah pelajari pada modul 1 sebelumnya, teman-teman. Berarti di sini akan sambung ke gateway yang sebelumnya, teman-teman. Sambil teman-teman rapihkan. Nah, di sini ada kondisi yaitu tidak. Di sini kondisi tidaknya, kemudian ada kondisi iyanya. Dibaca lagi dari customer. Dari narasinya, apabila sudah sesuai, customer service memeriksa jenis masalah yang dilaporkan, teman-teman.
memeriksa jenis masalah. Oke, jadi di sini kita menggunakan tipe yaitu user task juga, teman-teman. Nah, sebelumnya pada narasi, kan diminta bahwa memverifikasi identitas ini akan dilakukan dengan melakukan pengecekan pada dokumen sebelumnya, teman-teman. Dan juga akan dicari gitu, teman-teman. Apabila tidak ditemukan, maka ada kata kunci apabila tidak ditemukan pada sebelumnya ini, maka di sini ada yang namanya database, teman-teman. Kita menggunakan database atau data store yang bernama data pelanggan, karena akan dicari identitasnya di dalam data pelanggan ini. Dan untuk direction-nya akan berubah ya, teman-teman. Dan juga dari dokumennya, teman-teman, untuk memverifikasi identitas pelanggan ini. Ini kita pakai to direction. Oke, ini harusnya direction-nya harus ke tas memverifikasi ya, teman-teman. Di sini teman-teman pakai aja to direction. Sorry teman-teman, ada kesalahan. Di sini sorry teman-teman, di sini teman-teman pakai data association. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk penggambaran dari database dan juga dokumennya yang akan digunakan ketika memverifikasi identitas pelanggan. Kemudian, kita lanjut pada memeriksa jenis masalahnya ya teman-teman. Nah, untuk memeriksa jenis masalah ini, customer service juga memeriksanya dari dokumen pendukung yang tadi, teman-teman. Berarti di sini teman-teman menggunakan data association lagi ke tas memeriksa jenis masalahnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjut pada narasi selanjutnya. Customer service memeriksa jenis masalah yang dilaporkan. Kemudian, jika keluhan bersifat teknis seperti koneksi internet, customer service meneruskan laporan ke tim teknis lapangan melalui aplikasi untuk melakukan diagnos dan penanganan di lokasi pelanggan. Setelah perbaikan selesai, tim teknis membuat laporan perbaikan, kemudian tim teknis mengirimkan laporan ke customer service. Namun, jika keluhan pelanggan terkait dengan tagihan atau kesalahan pembayaran, customer service meneruskan laporan ke tim penagihan. Oke, berarti di sini ada dua kondisi ya, teman-teman, sesuai dengan narasi yang ada. Kita buat kondisi yang pertama dulu, yaitu apabila keluhan bersifat teknis seperti koneksi internet. Customer service meneruskan laporan. Oke, baik. Karena ada dua kondisi di sini, maka teman-teman menggunakan gateway lagi, teman-teman. Seperti apa jenis masalah yang dilaporkan. Oke. Di sini mungkin kita tampilin dulu simbol dari source-nya ya, teman-teman. Untuk ke presentation option, kemudian ke gateway display option. Oke. Baik, selanjutnya kita tadi akan melakukan yang namanya kondisi dalam keluhan teknis dulu. Berarti dalam keluhan teknis dulu, dia lanjut ke akan meneruskan laporannya. Seperti dalam narasi ya, teman-teman. Jika keluhan bersifat teknis seperti koneksi internet, customer service akan meneruskan laporan ke tim teknis lapangan melalui aplikasi untuk melakukan diagnos dan penanganan di lokasi pelanggan. Oke,
Aktivitas selanjutnya ada melakukan diagnosis dan penanganan di lokasi pelanggan. Ada kata kunci dan di sini ya teman-teman. Apabila menggunakan dan, maka dua aktivitas tersebut dilakukan secara bersamaan, yaitu melakukan diagnosis dan penanganan di lokasi pelanggan. Oke, berarti di sini kita menggunakan type yaitu user task juga. Di sini akan meneruskan kepada tim teknis lapangan sesuai dari narasi yang ada ya teman-teman. Oke. Oh ya, sorry, karena dia melakukan diagnosis dan penanganan atau dilakukan secara paralel atau secara bersamaan, maka kita di awal menggunakan parallel gateway dulu teman-teman. Untuk di awal dari penggunaan aktivitas tersebut. Dan parallel gateway-nya ini akan ada di bawah sini teman-teman. Kita menggunakan parallel gateway. Oke. Di sini baru ada dua aktivitas tersebut, yaitu melakukan diagnosis dan juga menangani masalah. Oke, kita buat biar lebih rapi lagi ya teman-teman. Oke. Di sini karena melakukan secara bersamaan, maka akan disambungkan lagi dengan gateway paralel. Jangan lupa dirubah ke parallel gateway. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, karena ini adalah tim teknis lapangan, maka tipe task yang kita gunakan akan menjadi manual task, teman-teman. Oke, kita lanjut ke narasi berikutnya. Setelah perbaikan selesai, tim teknis membuat laporan perbaikan. Oke, berarti di sini tim teknis akan membuat laporan perbaikan nih, teman-teman. Nah, di sini karena membuat laporan perbaikan, maka tim teknis akan menjadi user task, teman-teman. Karena dia membuat laporan perbaikan, maka ada dokumen pendukung atau dokumen yang terbuat, yaitu laporan perbaikan, yang akan digambarkan dengan data objek, teman-teman. Di laporan perbaikan. Dan direction-nya menjadi itu ya, teman-teman. Setelah itu, lanjut ke narasi berikutnya. Kemudian tim teknis akan mengirimkan laporan ke customer service. Oke, berarti selanjutnya ini akan melaporkan ke tim customer service. Maka di sini akan sambung ke mengirim laporan teknis. To direction. Oke. Di sini berarti akan menggunakan tipe yaitu user task juga, teman-teman.
Oke, selanjutnya. Namun, jika keluhan pelanggan terkait dengan tagihan atau kesalahan pembayaran, customer service meneruskan laporan ke tim penagihan. Oke, di sini kita akan lanjut ke kondisi yang kedua, teman-teman. Kalau tadi kondisi yang pertama, itu teman-teman apakah jenis masalahnya yaitu teknis, maka akan lanjut ke kondisi seperti ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu apabila terdapat kesalahan pembayaran, teman-teman. Di sini kita lanjut. Apabila terdapat kesalahan pembayaran, customer service akan meneruskan laporan ke tim penagihan. Kemudian tim penagihan memeriksa riwayat pembayaran. Oke, kita lanjut untuk kesalahan pembayaran, teman-teman. Di sini akan meneruskan laporan juga, tapi meneruskannya ke tim penagihan. Tipe yang pembayaran. Oke, di sini kita menggunakan tipe user task, teman-teman. Oke, baik. Dari narasi tadi, setelah meneruskan laporan, tim penagihan akan memeriksa riwayat dari pembayarannya, teman-teman. Ini kita sambung ke aktor tim penagihan. Ini, teman-teman. Di sini juga kita menggunakan user task sebagai jenis tasknya. Oke, kita lanjut ke narasi berikutnya, teman-teman. Setelah memeriksa riwayat pembayaran, jika pembayaran belum diterima, ada kata jika, berarti di sini ada dua kondisi lagi ya, teman-teman. Jika pembayaran belum diterima, tim penagihan menginstruksikan pelanggan untuk melakukan pembayaran ulang melalui customer service. Jika dalam kurun waktu 1 jam, pelanggan tidak mengirimkan pelunasan, maka laporan ditolak dan proses bisnis berakhir. Oke, baik. Di sini berarti ada dua kondisi lagi ya, teman-teman. Kita membuat kondisi jika pembayaran belum diterima dulu nih, teman-teman. Tim penagihan akan menginstruksikan pelanggan untuk melakukan pembayaran ulang. Oke, baik. Berarti dari pemeriksaan ini, kita sambung ke gateway source, teman-teman. Jadi jenis masalahnya apa? Oke, dilanjut ke kondisi yang kedua, teman-teman. Kita lihat lagi di narasinya. Oke, menginstruksikan pelanggan untuk melakukan pembayaran ulang. Di sini dibilang di narasi bahwa instruksinya akan melalui customer service. Oke. Berarti di sini kita menggunakan tas dulu untuk mengirim permintaan pelunasan. Nah, di sini dia akan mengirim ke customer service, teman-teman, menggunakan user task. Nah, baru dari customer service, dia akan mengirim ke pelanggan atau ke eksternal. Maka kita menggunakan intermediate event, yaitu message intermediate event, teman-teman. Di sini akan menginstruksikan pembayaran ulang. Oke, teman-teman jangan lupa di setting menjadi message trigger dan juga throwing. Ini disambung ke pelanggan atau eksternal, teman-teman, menggunakan message flow. Dan pelanggan akan menerima permintaan. Oke, kita baca lagi narasinya. Jika dalam kurun waktu 1 jam, pelanggan tidak mengirimkan pelunasan, maka laporan ditolak dan proses bisnis berakhir.
Apabila tim penagihan menerima bukti pembayaran dalam kurun waktu 1 jam, tim penagihan melakukan validasi pembayaran. Apabila pembayaran tidak sesuai atau valid, aktivitas kembali berulang dengan ketentuan yang sama hingga pembayaran dianggap valid. Oke, baik. Berarti di sini ada kondisi di mana pembayaran harus dilakukan dalam kurun waktu 1 jam. Apabila pelanggan tidak mengirimkan, maka laporan ditolak dan proses bisnis berakhir. Apabila tim penagihan menerima bukti pembayaran dalam waktu kurun 1 jam itu, berarti tim penagihan akan melakukan validasi pembayaran, teman-teman. Oke, baik. Seperti pada modul 2 sebelumnya, teman-teman, juga ada narasi seperti ini ya, teman-teman. Ada kurun waktu yang harus dipenuhi, teman-teman. Jadi, apabila ada kurun waktu yang harus dipenuhi, seperti pada modul 2 sebelumnya, teman-teman di sini menggunakan yang namanya event-based gateway, teman-teman. Jadi di sini tipenya akan menjadi event-based gateway. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita akan membuat kondisi apabila tidak dalam kurun waktu 1 jam. Oke, di sini untuk menggambarkan waktunya, di sini pakai timer, teman-teman. Timer trigger. Oke. Di sini kita beri keterangan 1 jam. Apabila lebih dari 1 jam, maka proses bisnis akan berakhir dengan laporan ditolak. Untuk setiap selesai dari atau setiap proses bisnis itu berakhir, teman-teman harus memberikan keterangan ya, teman-teman. Untuk kondisi ini akan ada laporan ditolak. Kemudian, apabila dalam kurun waktu 1 jam itu ada menerima, nih, apabila tim penagihan menerima bukti pembayaran dalam kurun waktu 1 jam, maka di sini ada kondisi menerima ya, teman-teman, dari pelanggan. Pembayaran. Apabila dia menerima dalam kurun waktu 1 jam, maka di sini ada message trigger. Ini sambungkan dari message flow pelanggan. Pembayaran dari pelanggannya. Oke, setelah itu di narasinya lagi, tim penagihan melakukan validasi pembayaran. Apabila pembayaran tidak sesuai atau valid, aktivitas kembali berulang, teman-teman. Di sini ada kata kunci berulang, berarti akan diulang kembali ke awal, teman-teman. Berarti di sini akan ada gateway source lagi, teman-teman. Apakah pembayaran valid? Oke, sini mungkin agak rapi, agak dinaikkan. Oke, seperti ini, biar rapi dulu. Tadi pada narasi dibilang dia akan berulang kembali, teman-teman. Apabila tidak, berarti di sini akan kembali ke source berikut. Nah, akan kembali ke sini, teman-teman. Apabila tidak menerima. Oke, pada narasi sebelumnya. Dan apabila valid, setelah pembayaran sesuai, tim penagihan akan memperbarui status tagihannya, teman-teman. Tetapi jika keluhan pelanggan terkait pembayaran sudah berhasil namun tidak terbaca oleh sistem,
maka tim penagihan akan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu memperbarui status tagihan. Oke, berarti di sini ada kondisi memperbarui status tagihan, teman-teman. Berarti di sini ada kondisi yang kedua pada gateway ini ya, teman-teman. Di sini dilanjut ke gateway lagi. Dan kalau di sini berarti permasalahannya apabila pembayaran gagal, berarti di sini akan menjadi Jadi di sini akan menjadi status tagihan tidak terupdate, teman-teman. Untuk jenis permasalahannya. Oke, dan akan lanjut ke tas berikutnya. Oke. Yang sama-sama akan melakukan yaitu memperbaharui status tagihan. Jadi di sini menggunakan tipe user task juga, teman-teman. Oke, kita baca lagi untuk narasi selanjutnya. Hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu memperbarui status tagihan. Kemudian, setelah penanganan keluhan selesai, tim penagihan akan membuat laporan perbaikan, lalu mengirimkan laporan perbaikan ke customer service. Oke, baik. Berarti selanjutnya ada membuat laporan perbaikan, teman-teman. Membuat laporan perbaikan. Oke, berarti di sini menggunakan tipe sebagai user task juga. Oke, karena sebelumnya kita sudah membuat laporan perbaikan ini, maka bisa digambarkan pada data objek tersebut ya, teman-teman. Bisa disatukan gitu. Agar lebih rapih dalam penggambaran. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa sambung dengan data association, teman-teman. Untuk penggambaran dari laporan perbaikannya. Kemudian, oke. Nah, teman-teman, tadi kan ada kondisi di mana yang pertama itu pembayaran dan juga teknis. Nah, kedua kondisi tersebut akan bersatu lagi nih, teman-teman. Bersatunya kemana? Bersatunya dia akan mengirimkan atau meneruskan laporan perbaikannya. Jadi di sini kan pada tim penagihan dia akan membuat laporan perbaikan dan juga akan mengirim laporan penagihannya gitu. Ada di sini teman-teman. Lalu mengirimkan laporan perbaikan ke customer service-nya. Kemudian tim teknis juga tadi akan mengirimkan laporan perbaikannya teman-teman. Nih di sini. Tim teknis mengirimkan laporan ke customer service, yaitu laporan perbaikan yang sudah dibuat sebelumnya. Berarti di sini akan disatukan lagi nih teman-teman dari dua kondisi tersebut. Maka di sini ada task untuk mengirim laporan perbaikan. Di sini juga menggunakan tipe yaitu user task. Dan dia akan sambung gitu teman-teman. Nah, data association ke mengirim laporan perbaikannya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan dilanjut ke sort lagi teman-teman. Karena dia jadi satu gitu kan. Untuk tim teknis lapangannya juga dilanjut ke sini. Dikirim ke pada customer service teman-teman. Maka customer service akan menerima laporan perbaikannya. Oke, kita lanjut ke customer service. Oke, di sini berarti akan menggunakan tipe yaitu user task juga teman-teman. Kemudian untuk narasi selanjutnya, terakhir
Customer service menginformasikan hasil penyelesaian kepada pelanggan dan mengirimkan survei kepuasan pelanggan. Oke, di sini ada kata kunci dan ya teman-teman. Apabila ada kata kunci dan, maka di sini akan dilakukan secara bersamaan. Maka di sini akan menggunakan parallel gateway, teman-teman. Kita akan menggunakan yang bentuknya seperti plus pada sebelumnya, teman-teman. Di sini ada task, yaitu menginformasikan hasil penyelesaian dan juga mengirim survei kepuasan pelanggan, teman-teman. Oke, berarti ini kan akan berkomunikasi ke pelanggan ya. Jadi kita menggunakan message intermediate event, teman-teman. Yang pertama itu mengirim konfirmasi perbaikan selesai. Oke. Di sini jangan lupa menggunakan message dan juga drawing, teman-teman. Yang akan drawing ke pada pelanggan untuk menerima konfirmasinya. Kemudian selanjutnya ada mengirim survei pelanggan. Nah, ini juga jadi message, teman-teman. Dan juga akan drawing ke pelanggannya. Dan pelanggan akan mengisi survei kepuasan. Oke, teman-teman, di sini akan ditutup lagi menggunakan parallel gateway. Oke, selanjutnya pada narasi, setelah menerima hasil survei, selanjutnya customer service akan menyimpan laporan hasil penanganan keluhan serta hasil survei pelanggan, teman-teman. Oke, berarti ada menerima hasilnya dulu, teman-teman, dari pelanggan. Menerima hasil survei. Menerima hasil survei. Oke, berarti di sini akan menjadi catching message trigger. Dan pelanggan akan mengirim hasil surveinya. Oke, setelah menerima hasil survei, customer service akan menyimpan laporan hasil penanganan keluhan serta hasil survei pelanggan. Oke, di sini ada kata kunci serta ya, teman-teman. Dan juga serta, kata kunci dan juga serta itu menandakan bahwa aktivitasnya dilakukan secara bersamaan, teman-teman. Berarti di sini menggunakan gateway paralel lagi untuk menggambarkan bahwa aktivitasnya dilakukan secara bersamaan, teman-teman. Di sini ada task menyimpan laporan. Menyimpan laporan perbaikan, yaitu dengan jenis user task. Kemudian ada task lagi, yaitu menyimpan hasil survei. Oke, di sini akan menggunakan user task juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ada kata kunci menyimpan hasil survei. Berarti di sini ada database yang terbuat, teman-teman, atau data store.
penanganan keluhan. Ini juga menggunakan disimpan ke dalam data store-nya. Oke. Lalu ditutup dengan parallel gateway lagi, teman-teman. Oke, kita parallel lagi. Oke. Menyimpan laporan hasil penanganan keluhan serta survei pelanggan. Oke, dengan demikian proses dari keluhan terselesaikan, teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan keterangan dalam setiap akhir dari sebuah proses, teman-teman. Keluhan terselesaikan. Oke, ini adalah diagram bisnis proses untuk studi kasus yang pertama, teman-teman, yaitu sistem layanan perbaikan dan penanganan keluhan. Nah, setelah kita membuat BPMN dari diagram ini, teman-teman jangan lupa untuk ekspor dulu ya, teman-teman. Untuk ekspor dulu menjadi aktif diagram. Oke, teman-teman ekspor aja, kemudian teman-teman buka aja open file untuk melihatnya. Oke, nah teman-teman di sini pada modul 3 ini ada yang namanya koreografi modeling. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, koreografi modeling ini akan menggambarkan suatu komunikasi dari eksternal, teman-teman, tanpa mendetailkan internalnya. Baik, gimana cara buat koreografi modeling ini? Teman-teman, yang pertama itu bisa klik dulu bagian view di atas ini, teman-teman. Yang sudah saya tandain nih. Teman-teman klik view-nya, teman-teman klik, kemudian yang kedua teman-teman lanjut klik ke project browser, teman-teman. Teman-teman klik lagi project browsernya. Nah, kita sudah ada di dalam sebuah model structure yang sudah teman-teman buat sebelumnya, teman-teman. Di sini ada banyak, teman-teman, ada diagram, file, ada my reason, dan juga team reason. Di sini diagram tuh cuman baru diagram yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Ada BPMN-nya, yaitu modul 3. Kemudian teman-teman lanjut ke model structure. Nah, di sini teman-teman tinggal klik kanan di bagian kosong. Di sini aja, teman-teman, di bagian kiri ini teman-teman klik kanan. Kemudian teman-teman klik model elemen dan klik new model element, teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukin apa? Di sini teman-teman masukin pool. Kemudian model elemen name-nya apa? Di sini teman-teman masukin internalnya aja ya, teman-teman. Yang udah kita buat tadi. Internalnya itu ada apa aja? Internalnya itu tadi ada customer service, ada tim penagihan, dan juga tim teknis lapangan, teman-teman. Jadi itu kan ada 3 internal ya. Nah, teman-teman lakuin ini sebanyak 3 kali. Dilakuin secara berulang sampai semua aktor internalnya itu udah teman-teman buat. Oke aja, kemudian ini di oke lagi. Nah, kemudian kayak tadi lagi, klik kanan, kemudian pilih model elemen, new model elemen, pilih pool, kemudian masukin internalnya lagi, teman-teman, tim penagihan, kemudian oke, dan oke lagi, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, teman-teman. Pilih pool, kemudian pilih tim teknis lapangan. Oke. Nah, setelah semuanya udah masuk, teman-teman, elemen dari aktor yang ada, teman-teman bisa langsung pilih diagram aja, teman-teman, untuk membuat koreografi modelingnya.
Ini kan tadi sudah kita masukin ya aktor-aktor internal yang ada di dalam BPMN kita. Kemudian kita lanjut pilih ke diagram, pilih new, terus kita pilih bisnis proses diagram teman-teman, kayak biasa. Blank, namain teman-teman, koreografi modul 3 gitu mungkin ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat dari koreografi message event ini? Tadi kan teman-teman udah melakukan ekspornya. Nah, ini biar gampang, teman-teman bisa lakukan seperti ini teman-teman, agar lebih gampang dalam pembuatannya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung membuat aja. Yang pertama, ada keluhan diterima, seperti yang ada pada BPMN yang sudah kita buat sebelumnya. Keluhan diterima gitu teman-teman. Nah, kemudian pada koreografi modul 3 atau koreografi modeling, di sini kita menggunakan yang namanya koreografi tas, teman-teman. Maka, teman-teman di sini akan lanjut ke narasi selanjutnya, teman-teman. Di sini, teman-teman lihat pada BPMN yang sudah dibuat. Di sini ada dua kondisi dulu ya, teman-teman. Berarti ada menggunakan SOR dulu. Nah, di sini teman-teman akan menggambarkan untuk eksternalnya aja, teman-teman. Jadi, fokus teman-teman ini akan ada di aktivitas untuk eksternal aja. Untuk aktivitas untuk internal itu tidak perlu teman-teman tambahkan dalam koreografi modeling. Karena koreografi modeling ini lebih difokuskan untuk menggambarkan komunikasi antara eksternal gitu teman-teman. Oke, di sini sesuai dengan BPMN yang sudah dibuat, maka akan ada SOR dulu teman-teman. Oke, sini sudah kita buat. Karena ini adalah suatu proses yang berulang, maka SOR-nya itu ada dua ya teman-teman. Apakah identitasnya cocok? Oke, di sini ada yang namanya koreografi tas, teman-teman. Disamakan aja teman-teman dengan BPMN sebelumnya, yaitu meminta konfirmasi identitas. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya itu teman-teman akan klik kanan pada koreografi tas yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Klik kanan, open specification. Nah, di sini teman-teman akan klik yang namanya partisipan. Teman-teman, di sini klik partisipan. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Dari elemen-elemen yang sudah ditambahkan pada sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk di sini kan ada yang namanya pelanggan dan juga customer service ya pada BPMN sebelumnya. Jadi di sini teman-teman menggunakan yang namanya pelanggan. Ini teman-teman pelanggan tuh teman-teman masukin aja. Jadi klik poolnya, kemudian teman-teman klik yang tanda ke kanan gitu, teman-teman. Untuk pelanggan dan juga customer service. Karena di sini kita menggambarkan dua aktor tersebut saling berkomunikasi. Nah, di sini kan yang pertama itu drawing dulu ya, teman-teman, meminta konfirmasi identitas. Maka yang melakukan inisiasi pertama kali yaitu aktor dari customer service. Karena di sini meminta konfirmasi identitas itu drawing dulu ke pelanggan, teman-teman. Maka inisiasinya akan dilanjut dari customer service. Di sini teman-teman klik OK aja. Nah, gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman akan klik bagian pojok kanan atas ini, diklik aja, tapi ditahan dulu teman-teman, di drag ke atas ini aja. Kemudian teman-teman tambahkan message. Nah, message-nya apa? Berarti ini kan dari customer ke pelanggan ya. Berarti ada new message flow from customer service to pelanggan. Nah, pesannya berupa apa? Pesannya itu berupa permintaan, teman-teman. Permintaan konfirmasi identitas. Nah, seperti ini, teman-teman. Biar lebih enak dilihat, mungkin kita
geser ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Sip. Nah, oke teman-teman, di sini kan ada kondisi di mana menerima konfirmasi identitas dari si pelanggan tersebut. Nah, di sini teman-teman juga bisa gambarin teman-teman dalam koreografitas. Namun, apabila kondisinya seperti ini, teman-teman bisa dijadiin satu aja gitu teman-teman. Bisa dicombine jadi satu aja. Jadi satu koreografitas saja itu akan menggambarkan proses dari meminta konfirmasi identitas dan juga menerima konfirmasi identitas. Gimana caranya? Teman-teman di sini sama kayak sebelumnya. Klik kanan atas, kemudian drag ke bawah sini, teman-teman. Untuk menggambarkan bahwa pelanggan. Nah, kemudian teman-teman klik message. Message-nya ini kalau tadi itu kan customer service to pelanggan. Nah, ini dibalik, teman-teman. Jadi pelanggan to customer service. Nah, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Dan pesannya apa? Pesannya itu akan menjadi konfirmasi identitas. Nah, ini tuh menggambarkan bahwa si pesan pelanggan ini, si pesannya ini akan dikirim oleh pelanggan, teman-teman. Dan si customer service akan menerima. Jadi, kondisi seperti ini bisa dikombin menjadi satu koreografitas saja, teman-teman. Dari dua aktivitas, seperti meminta konfirmasi dan juga menerima konfirmasi. Ini dijadiin satu aja, teman-teman. Dan ini akan sambung ke gateway sebelumnya. Oke, di sini kita coba buat biar dia sore dulu ya. Oke, udah bisa kita lanjutin nih teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini kan yang pertama komunikasi ke eksternal itu si customer service ke pelanggan ya teman-teman. Kita cari lagi nih teman-teman. Yang selanjutnya apa? Untuk yang ke si eksternalnya. Oke, yang selanjutnya ada pembayaran yang gagal tadi, teman-teman. Di sini ada menginstruksikan pembayaran ulang. Oke, teman-teman. Di sini berarti kita lanjut dengan sort dulu ya, teman-teman. Oke, di sini pada kondisi 3. Nah, dilanjut ke sort lagi. Untuk jenis masalah. Jenis masalahnya apa? Tuh. Kondisi iya. Oke. Nah, yang pertama kita membuat kondisi di mana pembayaran gagal dulu ya, teman-teman. Sini berarti ada gateway sort lagi untuk si pembayaran gagal. Nah, di sini kan untuk pembayaran gagal dia ada menginstruksikan pembayaran ulang nih, teman-teman. Nah, berarti di sini teman-teman akan melakukan koreografitas lagi. Yang namanya disamain aja, teman-teman. Menginstruksikan pembayaran ulang. Seperti itu. Oke. Kita rapikan lagi. Seperti sebelumnya, teman-teman bisa dilanjut. Di sini teman-teman akan klik kanan. Nah, ini kan ada koreo, ada aktor tim penagihan, teman-teman. Nah, yang melakukannya, tapi yang melakukan untuk ke eksternal itu customer service. Jadi, teman-teman di sini klik kanan lagi, open specification ke partisipan, kemudian klik lagi pelanggan, di ke kananin lagi, dan juga customer service lagi nih berarti teman-teman. Nah, yang melakukan inisiasinya siapa? Inisiasinya berarti si customer service juga dong, kan dia yang mengirimkan ke pelanggan. Maka teman-teman checklist saja customer service. Oke, teman-teman sudah melakukannya. Jangan lupa juga di sini teman-teman drag pojok kanan atas ke atas gini. Nah, terus menggambarkan message. New message flow from customer service to pelanggan. Sesuai dengan narasi yang ada dan sesuai dengan BPMN yang ada, teman-teman. Maka di sini adalah pesan untuk menginstruksikan pembayaran ulang.
Oke, kemudian dilanjut dengan event based gateway, teman-teman. Seperti pada BPMN ya, kita buat sesuai dengan BPMN yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu ada menerima pembayaran, teman-teman. Jadi di sini koreografitas lagi, yaitu menerima pembayaran. Jauhan. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry, nice. Menerima pembayaran. Di sini berarti aktornya adalah tim penagihan nih teman-teman, dan juga pelanggan. Berarti teman-teman klik kanan lagi, open specification, partisipan. Teman-teman berarti tambahin pelanggan dan juga tim penagihan. Nah, yang melakukan inisiasi berarti siapa di sini? Kan di sini yang menerima itu tim penagihan dong. Berarti yang melakukan inisiasi adalah pelanggan. Berarti cek pelanggan. Oke. Oke, berarti di sini drag lagi ke pelanggan, message. Di sini berarti new message from pelanggan to tim penagihan. Nah, di sini apa message-nya? Yaitu uang pembayaran, teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan apakah pembayaran valid. Selanjut ke SOR berikutnya. Apakah pembayaran valid, teman-teman? Nah, terus di sini kan kalau sesuai BPMN, kita juga membuat kondisi di mana status tagihan tidak terupdate, teman-teman. Jadi ini akan lanjut ke SOR baru yang akan menghubungkannya. Di sini diberi keterangan status tagihan tidak terupdate. Nah, di sini pembayaran gagal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi lanjut, di drag aja terus. Oke, sampai ke sini juga disambungkan ke SOR berikutnya. Oke, pada BPMN ini kan teman-teman apakah pembayaran valid itu akan kembali ke SOR sebelumnya atau akan menjadi rework and repetition juga teman-teman sampai valid gitu. Jadi ini jangan lupa untuk ditarik lagi teman-teman ke SOR sebelumnya. Nah, ke sini. Ini untuk kondisi tidak validnya. Tidak. Oke, sini kondisi valid. Ya. Yang akan disambungkan ke, kita lihat lagi kondisi eksternal nih teman-teman. Nah, ini kan udah selesai ya untuk kondisi eksternal yang pada sebelumnya ini yang sudah kita buat, itu ada di menerima pembayaran. Kita lihat lagi, mana nih aktivitas yang ke eksternal lagi. Nah, dimulai lagi dari mengirim konfirmasi perbaikan selesai. Nah, di sini kan ada paralel ya teman-teman. Berarti teman-teman pakai dulu paralelnya gateway untuk menggambarkannya. Oke, kita pakai tipe paralel gateway yang gambar plus. Oke, di sini kan ada mengirim konfirmasi perbaikan selesai dan mengirim survei pelanggan. Ada dua nih teman-teman, sama-sama drawing. Berarti kita juga menggunakan dua koreografitas, yaitu mengirim konfirmasi perbaikan selesai. Ada dua ya teman-teman. Berarti satu lagi dibuat, yaitu mengirim survei pelanggan. Mengirim survei pelanggan. Oke.
Oke, sudah ada 2 nih teman-teman. Nah, karena sudah ada 2, dan di sini tuh selanjutnya ada yang namanya menerima hasil survei, teman-teman. Di sini dua-duanya ini akan menerima hasil surveinya. Maksudnya dari mengirim survei pelanggan ini akan menerima hasil surveinya. Sorry, bukan dua-duanya. Jadi dari mengirim survei pelanggan akan menerima hasil survei. Dan ini akan menjadi mengirim konfirmasi perbaikan selesai aja. Nah, di sini kan dari aktor customer service ke pelanggan lagi nih, teman-teman. Berarti kayak tadi, klik kanan open specification ke partisipan, kemudian pindah pelanggannya ke kanan dan customer service kanan. Nah, karena yang drawing dua-duanya adalah customer service dan dua-duanya adalah drawing, maka inisiasinya adalah customer service, teman-teman. Oke, sudah dibuat. Jangan lupa untuk drag dari pojok kanan atas ke atas ini, dan ada message-nya. Dan juga new message flow dari customer service to pelanggan. Message-nya apa? Pesannya itu adalah perbaikan selesai. Oke, yang selanjutnya ada mengirim survei pelanggan, teman-teman. Ini sama ya, teman-teman, ke open specification. Partisipannya juga masih sama, customer service dan juga pelanggan. Dan inisiasinya juga masih sama, teman-teman, yaitu customer service. Nah, jangan lupa untuk di-drag lagi pesannya. New message lagi, yaitu pesan untuk survei kepuasan. Oke. Nah, karena di sini ada menerima ya, teman-teman. Ada menerima hasil survei. Nah, karena ada menerima, ini bisa teman-teman jadi satu aja dalam koreografi tas mengirim survei pelanggan ini. Seperti pada kasus sebelumnya, teman-teman. Karena di sini masih satu aktor dan juga teman-teman bisa melakukan dalam satu koreografi tas untuk menggambarkan dua aktivitas tersebut. Maka teman-teman di sini melakukan drag lagi, tapi ke bawah, message, dan sebaliknya dari pelanggan to customer service. Di sini akan menerima hasil survei kepuasan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian akan ditutup lagi dengan parallel gateway-nya. Akan ditutup lagi dengan parallel gateway. Ini teman-teman, jangan lupa untuk diganti tipenya parallel gateway. Kemudian setelah itu selesai teman-teman, karena tidak ada komunikasi ke eksternal lagi. Ini kita end event aja teman-teman. Dengan keterangan keluhan terselesaikan. Nah, dengan demikian, koreografi modeling sudah selesai, teman-teman. Seperti berikut ini. Ya, berikut adalah modul 3 yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Di sini, teman-teman diminta untuk membuat BPMN seperti biasanya dengan beberapa ketentuan, tetapi pada modul 3 ini teman-teman juga diminta untuk membuat koreografi modeling, teman-teman. Koreografi modeling itu seperti ini ya, teman-teman. Dia menggambarkan eksternalnya aja. Dia akan lebih berfokus pada komunikasi eksternal, tanpa mendetailkan proses internal dari masing-masing partisipannya, teman-teman. Kalau BPMN sebelumnya itu kan benar-benar menggambarkan semua dari eksternal dan juga internal. Namun pada koreografi modeling ini, teman-teman diminta untuk menggambarkan untuk komunikasi ke eksternal aja nih, teman-teman. Dari beberapa ketentuan yang sudah ada sesuai dengan aturan yang ada pada modul 3, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, teman-teman boleh simak video ini dengan baik dan juga hafalkan aturan-aturan yang berlaku dalam modul-modul sebelumnya dan juga modul kali ini, teman-teman. Karena dari awal modul 1, modul 2, dan juga modul 3 pada saat ini, di modul 3, teman-teman akan menerapkan aturan-aturan tersebut ke dalam BPMN teman-teman, dan juga ke dalam pengerjaan yang akan teman-teman lakukan nanti. Jadi, teman-teman baca lagi
terkait dari modul-modul yang sudah ada, dan juga simak video yang sudah saya buat pada hari ini, teman-teman. Sekian penjelasan modul 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.